Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video kami kali ini akan membahas tentang kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan serta beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kami akan menjelaskan tentang pentingnya kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan. Kesetaraan gender adalah hak fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap individu tanpa memandang jenis kelamin dan merupakan kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Ketika kesetaraan gender tercapai, maka kesenjangan sosial dan ekonomi antara pria dan wanita dapat berkurang dan semua orang berhak mengakses kesempatan yang sama untuk mendapatkan sumber daya dan peluang kerja. Namun kenyataannya masih banyak diskriminasi gender yang terjadi di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Perempuan seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke pendidikan, pekerjaan yang setara, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan dan juga diskriminasi. Selanjutnya kami akan mewawancarai beberapa narasumber tentang kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama mahasiswa UNESA dengan siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Dawa Singha dari jurusan Teknik Informatika 2022. Nah, oke Mas, di sini saya ingin bertanya tentang pendapat Anda atau pandangan Anda tentang isu kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan. Baik, menurut saya sendiri tentang kesetaraan gender, bagaimanapun laki-laki maupun perempuan tidaklah sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan, tetapi kesenjangan di sini yang perlu dititik beratkan. Maksudnya gimana? Maksudnya kesenjangan di sini harus ada kesempatan yang sama atau memiliki peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dapat kita lihat sendiri bagaimana perempuan di sini seolah-olah dibatasi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, seolah-olah bagi perempuan pendidikan atau pekerjaan tidaklah penting. Lah, kembali lagi saya tekankan bahwa kesetaraan gender di sini saya tidak setuju 100%. Tetapi dengan adanya kesenjangan perlu ditiadakan antara kesenjangan gender laki-laki dan perempuan, di mana kesempatan, peluang kerja maupun dalam dunia pendidikan semuanya sama-sama penting. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya saya ingin bertanya tentang pendapat atau pandangan Masnya. Apa faktor yang menyebabkan kesenjangan gender masih ada di lingkungan kita? Di lingkungan kita, kalau misalkan lebih merujuk lagi, saya ingin memberikan contoh di lingkungan tanah Jawa, Pulau Jawa, Mas. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan kesenjangan laki-laki perempuan nggak perlu belajar dunia pendidikan tinggi-tinggi, toh kembalinya ke dapur juga, kan ada perkataan seperti itu. Karena adat atau istiadat di Pulau Jawa sendiri, nenek moyang kita mengajarkan bahwa perempuan itu hanya belajar 3M: masak, manak, dan macak. Jadi nggak ada buat belajar, nggak ada buat bekerja. Lah, pada era disrupsi teknologi 4.0 bahkan masuk ke society 5.0, tidak memungkiri bahwa perempuan itu juga berhak untuk belajar tinggi, berhak untuk bekerja, untuk dan lain sebagainya. Jadi menurut saya beberapa faktor itu tadi yang dilihat-lihat masih melekat kuat di lingkungan kita, Mas. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, saya di sini bersama dengan mahasiswa UNESA dari angkatan 21. Dengan siapa, Mas? Irsyad dari Prodi TI. Baik, saya akan menanyakan tentang kesetaraan gender. Apa yang menurut Anda yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai kesetaraan gender? Kalau menurut aku sendiri, yang pertama itu dukungan dan support dari pemerintah. Apalagi kita kan sebagai warga negara tentunya ya tidak jauh dengan adanya peran pemerintah. Apalagi di era sekarang tuh ada yang namanya perlindungan anak. Itu banyak sekali program-program yang memang tertuju untuk kesetaraan gender. Kemudian di sisi masyarakat, yang pertama itu kesadaran.
dimana kesadaran masyarakat itu penting banget, apalagi untuk mendukung adanya kesetaraan gender. Kalau menurutku itu. Terus untuk bagaimana peran Anda dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan? Kalau peran aku sendiri sebenarnya ya ini pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menanggapi tentang adanya kesetaraan gender. Kalau dari saya sendiri, ketika kita contoh kecil ya, kalau kita dalam dunia kerja, kita tidak membedakan antara cowok dan cewek dalam proses recruitment. Itu sudah sebagai bentuk dorongan kita dalam kesetaraan gender. Itu untuk contoh kecil seperti itu. Sudah Mas, terima kasih. Sudah. Oke, kali ini saya bersama narasumber seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Halim Sadia dari jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, untuk kali ini saya ingin mewawancarai Mbak tentang kesetaraan gender. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mengurangi kesenjangan? Menurut saya, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan cukup kita ketahui ya, untuk meningkatkan pendidikan ataupun meningkatkan wawasan. Karena kebanyakan orang zaman dulu tuh mengira kalau perempuan itu tempatnya tuh di dapur, di rumah, padahal perempuan nggak seharusnya memang di sana, karena mereka bisa mengembangkan diri mereka menjadi perempuan yang bertanggung jawab, bahkan bisa melebihi dari seorang laki-laki, dan nggak jauh-jauh seperti Megawati ataupun gubernur sekarang yang kebanyakan perempuan. Itu sih. Baik, untuk selanjutnya, apa pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan? Menurut saya, pesan dan saran saya untuk perempuan sekarang, jadilah diri kalian, tunjukkan kalau perempuan itu bisa daripada cowok, tunjukkan kalau kita tuh nggak selemah itu jadi perempuan, kita bisa menjadi diri kita bisa keluar dari rumah, keluar dari dapur. Tunjukkan saja kalau kita tuh nggak perempuan lemah yang cuman aja di rumah, kita bisa jadi, bahkan bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, ataupun yang semimpi kalian lah. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Atas jawabannya. Untuk mencapai kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan, dibutuhkan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat maupun pemerintah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya seperti penyebaran poster tentang berkurangnya kesenjangan serta kesetaraan gender. Selain dengan penyebaran poster, ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan, seperti pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, serta peningkatan akses perempuan ke pelatihan kerja, pendidikan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas perempuan. Kesetaraan gender dan pengurangan kesenjangan adalah tujuan yang penting untuk dicapai dalam mewujudkan pembangunan yang dilanjutkan dan adil. Dibutuhkan upaya yang berkoordinasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Tanpa harus memandang jenis kelamin, mari kita bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender dan berkurangnya kesenjangan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.